Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Sebab sukacita daripada Tuhan melimpah bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Dan kiranya kita menerima berkat yang nyata daripada Tuhan. Mari bersama kita berikan tepuk tangan terbaik bagi nama Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersama naikkan hormat dan sukacita kami hanya bagi satu nama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari bersama kita sorakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak. Mari yang bersukacita. Sukacita surga nyata penuhi seluruh Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Terima kasih daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bersukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Terlebih lagi nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hati. Kami terima surga daripada Tuhan melimpah bagi setiap umat-umat-Nya. Hey, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kami kegirangan yang berlimpah. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Sorakan haleluya. Bapak Ibu teman-teman semua, kita bersyukur kalau Tuhan menyertai kita mulai daripada hari yang lalu hingga di penghujung daripada 2025. Amin. Itu karena Tuhan cintakan setiap umatnya. Dan yang mau siap naikkan pujian lebih lagi pada sore hari ini, berikan tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan kita. Sorakan Karena hari ini kami mau bersuka bersama dengan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian hormat kami. Kau jadikan hari ini begitu bahagia dan indah Tuhan. Mari umat Tuhan bersama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam nama-Nya, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka bersama-nya. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hanya dalam nama-Nya, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, semua anak muda kemono Bapak Ibu bersama-sama. Tuhan, dengan tepuk tangan dan suara-suara yang terbaik bagi nama Tuhan. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, dan bersuka hanya dalam satu nama. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka
Tuhan sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka citalah dan bersoraklah bagi nama Dia Raja dan segala Raja. Mari berikan tepuk tangan dan sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Yes, haleluya. Baik, sebelum duduk saya rindu mengenal bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali di depan ini. Bolehkah melambaikan tanganmu tinggi? Yang baru pertama kali, ada 2 di belakang. Ada lagi? Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada saudari kami dan kami rindu setiap minggunya kita boleh bersama kembali memuji nama Tuhan tempat ini. Haleluya. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk boleh masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Sebab ada satu hal pun Tuhan yang menghalangi setiap kami untuk boleh dekat dengan Engkau. Tak ada satupun hal yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan yang dahsyat dan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya-Kah, penderitaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Berikan tepuk tangan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya-Kah, penderitaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Sebab tiada satu, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku,
saja naikkan pujian ini. Tiada Sebab hanya satu-satu Kau sahabat yang sejati Tuhan. tiada satu sejati. Engkau Yesus sahabatku. Sebab tak ada satu pun yang menggantikan kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Mari lebih lagi. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Sebab Engkaulah Yesus. Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabatku. Bagimulah hormat Dan kemuliaan, selamat bagimulah syukur kami Tuhan, bagimulah hormat kami. Haleluya. Bagimu syukur, bagimu hormat, dan bagimu kemuliaan. Oh ya rala batakana ya rala masyakara labara 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 labara. Oh ya rala batakana la masyakana ya rala batakara labara 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 labara. Bagimulah syukur kami, bagimulah hormat, bagimulah syukur, bagimulah hormat. Sebab Tuhanlah yang menggenggam setiap tangan kami. Ketika tangan kami terangkat, dan Tuhanlah yang menjawab setiap seruan kami, seruan orang-orang yang percaya. Dan sebab iman kami yang bertindak Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hal yang boleh kami lewati sepanjang tahun 2025 Tuhan, tak pernah lepas daripada kasih cinta Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Dan boleh melangkah, dan kami boleh berbuat sesuatu Tuhan, semua karena Tuhan menyertai setiap hidup kami Tuhan. Dan oleh sebab itulah kami bersyukur Tuhan untuk limpah akan cinta dan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam setiap hal yang boleh kami hadapi di sepanjang tahun 2025 Tuhan, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tak akan pernah maju jika Tuhan tak ada di depan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhanlah yang memeluk setiap kami dalam pergumulan kami.
Tuhan lemah setiap langkah kami dalam setiap ujian yang boleh kami hadapi Tuhan. Dan oleh sebab itu kami berkatakan dengan iman kami bahwa kami telah diperbaharui menjadi pribadi yang lebih lagi cintakan Tuhan karena kasih-Mu. Oh, karena cinta-Mu Tuhan, dan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena sayang-Mu bagi kami Tuhan. Dan bagimu-lah kami berseru, bagimu-lah kami menyembah Tuhan, kami naikkan. Sebab Tuhan telah memberkati kami sepanjang tahun 2025, maka Tuhan yang samalah yang akan memeluk setiap kami memasuki tahun 2026 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Teruslah curahkan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita ya rala takana ya rala masyakana ya rala takana syakana ya rala takana oh ya rala takana ya rala masyakana ya rala takana ya rala sikine ya rala takana ya rala masyakene oh ya rala masyakene bersyukurlah dalam setiap hal, dan bersyukurlah sebab Dia ajaib dan perkasa. Bersorak kasih setia Tuhan. Bersyukur dan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari bersama naikkan syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah
kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Ya barabasa ya barabashikara ya barabasanda shikara ya baraba ya baba baba ya barabasanda ya barabashikara shanara ya baraba. Kami percaya Bapa, pada saat ini Kau hadir Tuhan untuk memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang berlimpah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada Tuhan di penghujung minggu terakhir tahun 2025 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat penjagaan-Mu sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Tak bisa satu persatu kami katakan kebaikan-Mu, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya saja di 2025, tapi kami percaya Tuhan, menyongsong 2026 ini kami percaya penyertaan yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat lagi, itu sudah Kau sediakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya barabasan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Pegang tangan kami, sertai setiap langkah kami Tuhan. Ya barabasan, shikara ya barabara. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Menjadi doa kami Bapa, ini menjadi doa kami pada sore hari ini. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berfirman-Lah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar itu boleh jatuh Tuhan ke dalam tanah yang baik. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu itu boleh berbuah banyak di dalam setiap kehidupan kami. Yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami. Engkau tahu, Engkau maha tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang bersedih hati Tuhan hiburkan setiap hati kami. Yang miskin Engkau perkaya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang keterikatan Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Berikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat lawatan-Mu Tuhan. Kami melihat kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk kasih salam kiri kanannya, katakan aku diberkati. Ya, kamu juga diberkati. Oke, silakan duduk. Ya. Salam bagi kita semua. Shalom. Ya, saya masuk ke khotbah saya. Tema bulan ini yaitu koneksi ilahi membawa sukacita besar ya untuk dunia. Yang diambil di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 boleh ditampilkan. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 10-nya kembali. Ya. Di sini dituliskan jangan takut, teman-teman. Ya. Yuk katakan kiri kanan jangan takut. Muka belakangnya katakan jangan takut. Ya. Sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar ini adalah sukacita yang besar, teman-teman. Ya, kesukaan besar ini ya sukacita yang merujuk kepada kabar gembira lahirnya Kristus, ya. Lahirnya Tuhan Yesus ke dunia ini, ya, sebagai juru selamat untuk seluruh bangsa dikatakan, ya. Jadi bukan hanya untuk suatu suku, suatu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk semua orang Tuhan Yesus lahir. Amin. Ya, oleh karena itu, ya setiap orang yang membuka hatinya, membuka dirinya menerima Tuhan Yesus, ya, maka Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat di dalam kehidupan dia. Ya. Kenapa dikatakan juru selamat? Juru selamat itu adalah orang yang menyelamatkan, teman-teman. Makanya dikatakan juru selamat, ya. Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita, menebus setiap dosa kita dari penderitaan kita. Ya. Karena sekarang ini ya keadaan dunia ini kita melihat ya teman-teman, banyak orang mengalami ketakutan, ya, kekhawatiran, kesulitan, keputusasaan dan depresi akan masa sekarang
besok, dan masa yang akan datang. Karena keadaan saat ini memang semakin sulit, nggak menentu ya. Bahkan tidak ada kepastian. Ya, kenapa? Karena memang itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Menjelang kedatangan manusia, maka keadaan itu akan semakin sukar. Ya, akan menjadi sulit. Ya, kita baca yuk. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Boleh dibantu? 2 Timotius 3 ayat 1. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Jadi pada saat ini sekarang dunia itu mengalami resesi ekonomi. Ya, di mana ada penurunan aktivitas ekonomi. Yang kedua, kita melihat dunia ini ya terjadi peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa. Ya, kita dengar deru perang, ya, dan juga kita mendengar juga bencana alam, ya, terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, ya, bahkan di negara lain juga terjadi bencana alam. Ya, dan itu semua juga sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7. Matius 24 ya. Oke, sama-sama kita baca ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi memang keadaan zaman sekarang ini tidak akan menjadi lebih baik. Karena itu sudah dituliskan di firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah menubuatkan, ya, keadaan pada akhir zaman akan semakin sulit, akan semakin sukar. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, bahkan dikatakan akan terjadi ya gempa bumi, ya, akan terjadi bencana alam di mana-mana. Hari-hari ini kita lihat teman-teman, ya, di Indonesia, ya, banjir belum selesai, kita melihat juga di negara lain, ya, di Thailand, bahkan di Hong Kong juga terjadi bencana juga kebakaran di apartemen, beberapa apartemen, bahkan di Arab Saudi juga mengalami kebanjiran. Banyak tempat mengalami bencana. Tapi firman Tuhan katakan apa? Matius 24:6 dikatakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ini yang luar biasa yang Tuhan berikan janjinya kepada kita setiap orang percaya. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, jangan kita gelisah. Tapi kita harus berjaga-jaga. Amin. Katakan kiri kanan, berjaga-jaga. Sebab ya saat ini juga bukan hanya orang tua saja yang mengalami kesusahan, ya, yang mengalami kesulitan. Anak-anak muda juga banyak. Ya, ada beberapa juga anak muda yang konseling ke saya, ya. Memang bukan dari gereja ini, teman-teman. Dia cerita, ya, nggak apa-apa saya ceritakan sedikit. Ya, saya di keluarga sepertinya tidak dianggap, ya, oleh orang tua saya, oleh saudara saya. Sehingga apa yang saya sampaikan, yang saya sampaikan, masukan, saran, ide, itu nggak pernah didengar, nggak pernah diterima. Seolah-olah saya ini adalah orang yang paling salah di keluarga saya. Jadi saya bilang, apa yang kamu mau lakukan? Ya, saya rencana saya mau menghabisi diri, mau bunuh diri. Karena dia merasa sudah buntu. Jadi saya layani dia, saya cerita itu tipu daya setan buatmu. Ya, jangan kita melihat anak-anak muda ini belum menikah, single, nggak ada beban. Kadang masalah itu lebih banyak di anak-anak muda. Ya, karena saya pelayanan di anak-anak muda. Anak-anak muda ini nggak ngerti saya. Ya, hal-hal yang belum terjadi, yang akan datang udah dipikirkannya. Andai kata nanti aku berkeluarga, ya kan, pacar pun belum ada. Tapi dia udah berpikir kalau sudah berkeluarga. Ah, itulah anak-anak muda. Ya, tantangan anak-anak muda. Ya, jadi teman-teman, kita harus tahu firman Tuhan. Memang keadaan manusia pada akhir zaman itu enggak semakin baik. Ya, teknologi, zaman akan membawa kita itu semakin jauh dari Tuhan. Ya, kita dikasih tawaran-tawaran yang begitu banyak.
Ya, teman-teman coba ya kita renungkan. Setiap hari lebih banyak kita scroll medsos, TikTok, Instagram, atau lebih banyak kita baca firman Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Menghabiskan waktu kita dengan hal yang sia-sia, scroll, apalagi ya saya lihat anak-anak muda sekarang live, ya live itu bisa dapat uang katanya. Ya, live. Tapi kalau dibilang firman Tuhan, ya, ada ya tertulis di sana ya Ci katanya. Ya, karena dia nggak pernah baca. Makanya waktu datang goncangan, datang persoalan, ya larinya ke narkoba, ke dunia, bukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena imannya nggak kuat. Ya, imannya nggak kuat teman-teman. Oleh ikatan dunia ini. Ya, tetapi kabar baiknya, ya, makanya saya katakan Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa. Kabar baiknya di dalam firman Tuhan kita melihat begitu banyak ya mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya ambil contoh. Di dalam Matius 14 ya, ayat 13 sampai 21 nanti teman-teman boleh baca ya. Di sini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, teman-teman. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita hitung secara manusia, secara kalkulator di dunia, 5 roti dan 2 ikan, 5 tambah 2 sama dengan berapa teman-teman? 7. Tapi apa yang terjadi di dalam Matius, teman-teman baca. Dikatakan, ya kita buka ayatnya ya. Ayat 17 kita buka. Ayat 17. Ya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Oke, buka ayat 20-nya sampai 21. Kita baca sama-sama, kita belajar ya firman Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti lebih dari 5.000 teman-teman. Kalau kalkulator ya secara logika dunia enggak masuk akal. Gimana 5 roti 2 ikan itu bisa yang makan di atas 5.000? Sisa lagi 12 bakul. Itulah pekerjaan Tuhan teman-teman. Tapi seringkali kita manusia ini hanya memakai logika. Hanya memakai kekuatan kita. Ya, kita enggak mau percaya menaruh harapan kita itu penuh kepada Tuhan. Ya, dan bukan hanya cerita 2 roti 5 ikan. Banyak lagi contoh-contoh yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya, kita lihat lagi di dalam 1 Raja-Raja 17. Ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 12 kita lihat, kita buka. Oke ya, yuk sama-sama kita baca ya, kita belajar sama-sama. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Perhatikan ini, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kenapa mati? Karena sudah nggak ada lagi persediaan makanan. Hanya sedikit itu saja. Ya, teman-teman boleh baca kisahnya di 1 Raja-Raja 17. Ya, saya lompat, kita buka. Di ayat 16-nya kita lihat apa yang terjadi setelah campur tangan Tuhan. Tepung dalam tepayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa enggak? Tuhan yang kita sembah. Luar biasa, harus semangat. Kita yang mau menerima mujizat, siapa yang mau menerima mujizat? Iya, kita yang mau menerima mujizat harus semangat. Supaya apa? Supaya memberi mujizat itu lebih semangat. Benar enggak? Ada enggak teman-teman lihat orang yang mau menerima hadiah itu dengan lemas, letoy?
Aku mau kasih kamu hadiah loh. Oh iya, tapi kita lemas. Terima kasih ya. Enggak, tapi iya terima kasih ya. Semangat. Ya, tadi saya ada kasih hadiah ke Jessica ya, karena berapa minggu yang lalu dia wisuda ya. Waktu saya kasih semangat dia, Ci terima kasih ya Ci, sampai begini tangannya. Enggak, dia bilang Ci terima kasih, lemas, enggak. Jadi teman-teman yang mau menerima mujizat, kita harus semangat di dalam Tuhan, amin. Ya, walaupun keadaan itu mungkin seperti janda, ya kita sudah enggak tahu ini, habis ini kita mau makan apa, tabungan kita sudah kosong, hutang kita banyak, kita enggak tahu. Ya mungkin pergumulan teman-teman itu banyak. Tapi percaya, ya iman kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya begitu banyak yang Tuhan kasih di dalam firman Tuhan. Ya, yang untuk meneguhkan setiap iman kita, contoh-contoh yang sudah Tuhan berikan. Ya, dan ini lewat firman Tuhan, Tuhan berbicara dengan kita. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya, ini jangan kita mengikuti seperti orang yang memiliki 1 talenta, teman-teman. Ya, karena pada hari-hari ini begitu banyak. Ya, anak Tuhan seperti ini. Nah, kita lihat seperti apa dia. Kita lihat di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 18. Ya, kita lihat ya. Baca sama-sama ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya yang menerima 1 talenta. Ya, nanti teman-teman boleh baca Matius 25 cerita tentang talenta. Ya, ada yang 5 talenta digandakannya ya. Lalu apa yang terjadi dengan 1 talenta? Dia menggali lubang dan menyembunyikannya. Bukan hanya menyembunyikannya, tetapi dia juga menyalahkan tuannya. Ya, kita lihat di dalam ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Sering sekali kita seperti itu sama Tuhan. Ya, kita gagal yang kita salahkan Tuhan. Tuhan nggak tahu kemampuan saya. Tuhan, saya hanya bisanya seperti ini. Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini? Tuhan, kenapa saya selalu gagal? Kita seperti orang yang memiliki 1 talenta ini, kita menyalahkan Tuhan. Ya, dikatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangkan teman-teman. Ini dituliskan di dalam Alkitab. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami hal yang tidak baik. Kita mengalami persoalan yang tidak baik. Putus cinta, kita salahkan Tuhan. Ya kan, padahal doa kita udah minta sama Tuhan. Tuhan dialah jodohku gitu ya kan. Padahal Tuhan kan tahu kita yang terbaik. Amin. Mana lebih sakit? Diselingkuhi waktu pacaran atau setelah menikah? Waktu pacaran, kita udah tahu kan gitu ya. Tapi banyak orang kan nggak menerima gitu, ya kan. Tuhan, kenapa terjadi padaku? Nggak adil gitu ya, kita salahkan Tuhan. Tapi biar kita belajar sore hari ini teman-teman, apapun keadaan kita, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan janjinya ya dan amin. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang terbaik bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu, maka Tuhan tahu sebagai manusia, ya kita tanpa Tuhan ini kita akan hidup di dalam ketakutan. Ya, kita akan hidup di dalam kekhawatiran, teman-teman. Makanya dituliskan di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Ya. Boleh? Ya. Jangan takut. Itu yang pertama kali pesan Tuhan kepada kita. Jangan takut. Kenapa? Kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan menyertai kita, jangan takut. Karena Tuhan adalah pembuat mujizat bagi setiap kita. Amin. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Jadi Tuhan datang supaya kita apa teman-teman, Bapak Ibu? Supaya kita diselamatkan. Katakan, supaya kamu diselamatkan. Supaya saya diselamatkan. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus kita kan. Ya, ada kelanjutannya teman-teman ya. Setelah kita diberkati, kita dipulihkan. Apa yang harus kita lakukan ya. Oke, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita baca. Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, sampai di sini dulu. Kembali. Ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tetapi apa teman-teman? Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah atau kepada teman ditulis. Kepada sahabat kita? Enggak. Tapi sering sekali kita curhatnya sama siapa ini? Kita curhat sama manusia. Ya kan, yang kita cari itu teman kita. Tapi Filipi 4 ayat 6 dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan dengan amarah. Tapi dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kita, kita bersyukur. Amin. Ya. Oke. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, kita melihat pentingnya koneksi ilahi, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting. Ya, dengan kita membangun koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan, maka yang pertama adalah ya, menghapus ketakutan dan menghadirkan damai. Dituliskan di dalam Lukas 2 ayat 10 tadi ya, jangan takut. Ya, jadi teman-teman, pentingnya kita membangun hubungan, koneksi dengan Tuhan, supaya apa? Supaya rasa ketakutan kita itu ya tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menggantikannya, rasa ketakutan itu Tuhan ambil. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kasih yang sejatinya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut akan masa depan kita. Kita enggak akan khawatir. Ya, dia akan memberikan damainya. Yang kedua, koneksi ilahi membawa kabar sukacita. Ya, kabar sukacita ini adalah ya, kabar sukacita bukan hanya kepada seorang pribadi, orang-orang tertentu, tidak. Tapi kepada semua orang, ya, kepada semua bangsa yang dituliskan di dalam Lukas 2 tadi ayat 10-11. Ya, kesukaan besar untuk semua bangsa. Oke, boleh dibantu ya. Dikatakan itu ya, kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Tuhan di dalam kita, ketika kita memiliki hubungan, koneksi dengan Tuhan, maka ada kesukaan besar itu, akan ada sukacita itu di dalam kita. Sukacita itu bukan berbicara sukacita ketika kita dapat hadiah, teman-teman. Ya, ketika kita dapat hadiah itu adalah sukacita yang sementara. Tetapi sukacita yang di sini adalah sukacita ilahi, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan kita atau yang dari luar apapun yang terjadi. Tetap ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, contoh, ya, karena kita anak muda, ya, sini juga mayoritas anak muda. Ya, ketika teman-teman diputusin, teman-teman akan bersyukur, akan bersukacita. Oh, memang bukan dia jodohku. Itu orang yang memiliki Tuhan di dalamnya. Ya, dia akan melihat sesuatu yang terjadi itu, dia akan naikkan syukur, teman-teman. Ya, bukan mengasihi diri sendiri, enggak. Ya, jadi sukacita ilahi itu sukacita yang mengalir dari dalam. Ya, sehingga teman-teman boleh nanya ya, teman-teman yang melayani sampai yang 3 sesi dari pagi, siang, malam, ya di belakang multimedia juga ada aser. Kita di sini nggak dibayar, nggak digaji teman-teman. Tapi kenapa kita mau melayani? Karena ada sukacita dari dalam. Kita tahu hidup kita sudah ditebus Tuhan, sudah dibayar Tuhan. Dengan apa aku dapat membalasnya? Kalau bukan memberikan hidup kita kepada Tuhan, teman-teman. Ya. Bahkan teman-teman kalau kita melihat ya,
Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kenapa kita bisa bergembira? Kenapa kita bisa bersukacita? Iya, itu si A itu udah percaya Tuhan loh. Kenapa kita bisa bersukacita? Padahal kita nggak dapat uang, nggak dapat hadiah. Tapi kenapa kita bersukacita? Itulah sukacita yang dari dalam. Ya, kita bersukacita. Melihat orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Orang itu bisa ditolong Tuhan. Orang itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan sukacita yang oleh dunia ini. Nah, ketika kita naik pangkat, naik gaji, kita sukacita. Ketika gaji hilang, sukacita kita juga hilang ya kan. Gaji habis, uangnya habis ya kan. Nah, sukacita juga habis gitu, hilang. Enggak, ya bukan sukacita yang dipengaruhi oleh luar, ya dari luar. Tetapi sukacita yang dari dalam ya, yaitu buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 ya, yaitu sukacita dari dalam itu mengalir. Yang ketiga adalah koneksi ilahi menghadirkan ya juru selamat ya. Juru selamat bagi kita, teman-teman. Jadi secara pribadi kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Ya. Pertama kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Yuk, teman-teman katakan berdamai dengan diri sendiri. Ya. Kedua kita harus berdamai dengan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya apa? Kita harus bisa menerima dari mana kita dilahirkan, dari keluarga mana kita dibesarkan. Kita harus bisa menerima keadaan kita. Itu berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, kita harus berdamai dengan Tuhan yang kedua. Ya. Sehingga apa? Sehingga juru selamat ya, Tuhan itu datang ya, bukan hanya untuk menebus dosa kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Ya, kita lihat di dalam Lukas 2 ya, ayat 11 ya, kita bisa melihat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Ia datang bagi gembala yang miskin ya, dituliskan juga ya bagi orang Majus dari timur, yang artinya di sini apa teman-teman? Dia bukan datang hanya bagi untuk orang Israel, bukan. Tapi dia datang juga bagi bangsa yang lain, suku yang lain. Ya, latar belakang kita itu apa? Tuhan gak melihat latar belakang kita ini apa. Ya, secara pribadi saya bukan dilahirkan dari keluarga Kristen, enggak. Saya dilahirkan dari keluarga yang non Kristen. Tuhan gak melihat, oh ini bukan orang pilihan saya, enggak. Ya, tapi Tuhan itu datang memang untuk kita semua. Makanya dia datang itu kepada gembala. Gembala adalah orang yang miskin, pada saat itu dikatakan adalah orang yang biasa-biasa. Dia enggak dilahirkan di dalam istana. Ya, kalau dia dilahirkan dalam istana yang bisa menjumpai Tuhan, itu hanyalah raja-raja. Ya, tapi kenapa dia memilih lahir di dalam kandang? Supaya semua orang boleh datang menyembah kepada dia, menerima Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini teman-teman, mari kita berdamai dengan diri kita. Jangan kita menyalahkan diri kita. Jangan mau kita terintimidasi dengan masa lalu kita, teman-teman. Tapi biarlah hari ini kita mengambil keputusan, kita memilih untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, ya, koneksi ilahi menjadikan umatnya menjadi pembawa terang ke dalam dunia. Ya, ini yang penting teman-teman bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Setelah kita diampuni, setelah kita diberkati, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pembawa terang. Ya, kita harus menjadi alatnya Tuhan. Ya, kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Oke, 1, 2, 3 ya. Yuk sama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Untuk inilah kita dipanggil teman-teman. Ya, koneksi ilahi akan membawa terang bagi setiap kita. Ya, kita akan menjadi pembawa terang dimanapun kita berada. Teman-teman, ya orang-orang sekitar kita akan melihat perbuatan kita yang baik teman-teman. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya bercahaya. Ya, di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Ya, kita harus menjadi pembawa kabar baik, ya. Membawa orang datang kepada Tuhan, ya. Kenapa? Sebab kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah perantaranya Tuhan, ya. Kita baca yuk di dalam Filipi 3, 2 Korintus 5. Ya, kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Ya, 1, 2, 3 ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Paulus katakan apa ini teman-teman? Balik dulu. Ya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Setuju? Ya, belum yakin. Nanti ada ayatnya lagi. Kewarganegaraan kita ini kewarganegaraan mana? Nah, begitu detail yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya, jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Supaya apa? Supaya kita ini membawa kabar baik bagi orang-orang. Ayat 21-nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lanjut, kita lihat di Filipi 3 ayat 20. Ya, Filipi 3 ayat 20. Oke, karena kewarganegaraan kita adalah, enggak kenceng suaranya. Kita ulang, karena kewarganegaraan kita adalah di, apakah teman-teman mau hidup selamanya di dunia ini saja? Hah? Enggak, karena kewarganegaraan kita, ya, kita berasal ini dari surga. Jadi rumah sesungguhnya itu, rumah kita itu ada di surga. Jadi di dunia ini hanya perantauan teman-teman. Siapa yang di sini anak perantauan? Banyak, rata-rata perantauan. Taulah ya bagaimana hidup di perantauan. Mana lebih enak? Di perantauan atau di rumah Bapak kita? Hah? Mana lebih enak? Lebih enak di perantauan lah Ci, di kampung gak ada ini gitu ya, gak ada. Mana lebih enak? Lebih enak pasti di rumah Bapak kita, bener gak? Segala sesuatu disediakan, ya kan? Ada gak yang kita ke rumah itu pulang itu mau makan, masaklah kau sendiri? Ada kayak gitu? Enggak, apalagi udah mau tahun baru ya. Nah, itu kan orang tua udah sibuk itu, udah makan, udah masak, anakku mau pulang ya kan, si Butet mau pulang, si Ucok mau pulang ya kan. Kumpul lah kita semua. Di rumah Bapak kita semua disediakan, semua yang kita perlu. Amin. Jadi jangan lama-lama kita di perantauan ya. Katakan kiri kanan jangan lama-lama. Ya. Jadi sebelum pulang, selesaikan dulu tugas kita. Apa tugas kita? Hah? 2 Korintus 5 ayat 20 tadi. Kita harus mendamaikan dulu, kita harus membawa orang dulu datang kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa dulu sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Amin. Lanjut atau udah selesai? Hah? Udah lapar gitu ya. Oke, ayat terakhir ya. Matius 1 ayat 23. Yuk, boleh bangkit berdiri. Ini W.L. Singer. Yuk kita buka Matius 1 ayat 23. Yuk 1, 2, 3 ya kita baca sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Biarlah Bapak Ibu ya teman-teman, ini menjadi firman Tuhan pegangan kita ya. Dasar kita memasuki tahun yang baru 2026, apapun keadaan kita ya akan kita hadapi di hari-hari depan, percayalah Tuhan yang pembuat mujizat itu selalu ada menyertai setiap kita. Ya, bahkan di dalam Matius yang barusan kita baca Matius 1 ayat 23 dikatakan, ditampilkan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sangat luar biasa ya.
kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Ya, sering sekali kita meninggalkan Tuhan, ya. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Ya, sering sekali waktu dalam susah, kesusahan kita baru ingat Tuhan. Tapi ketika kita senang-senang, kita banyak duit, kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Ya. Saya kenal juga seorang anak muda, ketika dia pengangguran, ya belum ada pekerjaan, dia bilang, "Ci, doakan supaya saya dapat pekerjaan." Tapi setelah mendapat pekerjaan, dia lupa sama Tuhan. Bahkan ibadah juga tidak ingat lagi. Ya. Jangan kita seperti contoh-contoh yang tidak baik, teman-teman. Ya, jangan kita seperti yang memiliki satu talenta. Ya, bukan kita kembangkan, malah kita menyalahkan Tuhan. Mari kita ubah paradigma kita, cara berpikir kita, mengikut Tuhan. Ya, kita harus baca firman Tuhan, bangun koneksi dengan Tuhan. Ya, supaya hidup kita ini diubahkan Tuhan menjadi lebih baik. Amin. Yuk, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita ambil waktu kita, ya. Biarlah di penghujung 2025 minggu terakhir ini, kita kembali kepada Tuhan. Jikalau teman-teman yang sudah jauh dari Tuhan, bahkan mungkin banyak doa-doa yang belum dijawab Tuhan, mari kita kembali sepakat dengan iman kita, kita tetap percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan yang pembuat mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan atas setiap keadaan kita. Tapi biarlah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, Engkau meneguhkan firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami perlu Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Kami mau, Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih, Tuhan. Ku bertanya, kasih ada harapan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kita ulangi lagu ini. Biar lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Jiwaku
melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Benar Tuhan, walaupun masalah kami masih ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami perlu Engkau senantiasa ada di samping kami Tuhan. Engkau senantiasa ada menyertai setiap langkah kami. Engkau senantiasa ada Tuhan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Mari naikkan doamu bagi Tuhan. Naikkan doamu, kerinduanmu bagi Tuhan, imanmu bagi Tuhan. Ya barabasan ya Kau memberikan kelegaan Tuhan bagi yang berbeban berat. Kau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Ya penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya nada ya barabas ya nada nada ya Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
buat kita. Pasti sudah berkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan warta sepekan daripada gereja kita.